Kita ketahui ya Pak, saat ini kan kondisi global sedang tidak stabil begitu, sangat banyak gonjang-ganjing, tentunya dipicu oleh invasi Rusia ke Ukraina dan juga sekarang konflik ataupun peperangan di Timur Tengah. Apa sebetulnya dampaknya terhadap sektor energi dan juga komoditas pertambangan di Indonesia? Apa saja dampak positif dan juga negatifnya? Kita ini memang Indonesia itu ya posisinya agak unik. Kita kan produsen energi fosil. Tapi dalam sisi yang lain kita juga importir. Kita import minyak mentah. Kita import juga BBM, khususnya bensin. Dan kalau kita impor pasti harganya internasional. Tapi di sisi yang lain kita juga ekspor gas. Kan sekitar 32% gas kita diekspor. Kemudian kita juga menjadi produsen dari mineral dan batu bara. Ini besar ini. Nah, konflik tersebut tentunya mempengaruhi hal ini. Jadi ada sisi yang satu misalkan karena kita impor harganya volatilitasnya dipengaruhi oleh global. Ada saatnya naik, ada saatnya turun. Per sekarang memang sudah sebulan ini harga crude kan nanjak terus untuk hal tersebut. Nah ini kalau seperti itu, misalnya saya ada beberapa angka ya untuk minyak, untuk minyak karena kita ini kan lebih banyak import. Jadi tapi kita juga produksi di dalam negeri kan. Nah, produksi itu juga meningkat, ada pendapatan negara di situ. Jadi ada angka kalau harga minyak kita naiknya $1 per barel, itu menambah pendapatan negaranya itu 3,3 triliun. Tapi di sisi yang lain karena kita juga impor, baik minyak mentah maupun BBM-nya, itu menambah belanja negara itu melonjak menjadi 9,2 triliun. Sehingga kalau naik itu sebetulnya lebih banyak impact-nya memang ke sisi dalam negeri. Jadi defisit itu sekitar 5-6 triliun ya untuk setiap kenaikan $1 per barel. Itu dari sisi minyak. Dari sisi listrik pun demikian. Kan beberapa masih menggunakan BBM. Tapi alhamdulillah kita punya kebijakan yang sangat baik untuk listrik. Listrik kan basisnya sekarang 66% itu dari batu bara. Batu baranya kan sudah di caps harganya maksimum di angka $70. Sehingga tidak akan pernah lewat dari situ, sehingga bisa dijaga dari sisi volatilitas harga batu bara internasional. Kalau diekspor sih tetap mengikuti harga internasional, tapi untuk di dalam negeri kita lakukan seperti itu. Dan ini bisa menjamin secara bersamaan dengan kebijakan domestic market obligation, domestic price obligation-nya juga dilakukan seperti itu. Sehingga kita dari sisi listrik sangat baik lah. Tidak terlalu seperti yang dampak dari kenaikan dari sisi crude. Nah di sisi yang lain kita juga meningkat ini pendapatan dalam negeri. Kalau harga komoditasnya naik. Kan ada royalti, kan ada pungutan dari sisi pemerintah, ada pajak juga dari sisi itu, sehingga ada sisi kalau komoditas itu naik kita juga mendapatkan benefit, tapi di sisi yang lain memang ada karena kita tergantung impor, ada sisi yang kitanya juga menjadi ada tambahan beban. Oke. Jadi dari gonjang-ganjing geopolitik ini, apabila harga yang menyebabkan tentunya berimbas pada harga komoditas yang naik, itu menyebabkan nanti penerimaan negara juga bisa bertambah ataupun berkurang dari sisi impor, begitu ya Pak Dadan? Iya seperti itu memang, memang seperti itu. Saya kira ini sesuatu yang bukan di sisi dilihat apakah ini bagus apa jelek gitu ya. Kan memang ada trade off-nya di situ karena kita tidak murni sebagai importir, kita juga tidak 100% sebagai produsen untuk hal tersebut. Jadi faktor dari harga internasional ini mempengaruhi. Contohnya misalkan di 2023 harga komoditas kan bagus tuh di situ ya, harga batu bara juga tinggi, harga mineral juga baik, nikel terutama di situ. Kita pendapatannya dari sisi PNBP itu 300 triliun. 300 triliun ini 116% dari target di tahun tersebut. Kemudian tahun lalu ini angkanya itu per sekarang ini di 2024 angkanya 133,5 triliun dari target 310 triliun. Ya, jadi memang ya nanti dinamis saja untuk yang ini, dinamis bahwa harga dan PNBP penerimaan dalam negeri itu sesuatu hal yang sangat berkaitan. Baik, terkait dengan tadi yang sempat ada commodity boom begitu ya tahun 2023, tentunya batu bara ini harganya kan sempat menembus rekor begitu juga. Nah ini bagaimana impact-nya terhadap kontribusi kepada kas negara?
Iya, tadi udah saya sampaikan kalau untuk sisi batu bara ya. Satu batu bara memang sekarang produksi naik terus nih. Dari 700 tahun ini mungkin angkanya bisa nambah sekitar 200 juta ton dari sisi produksi di dalam negeri dan sebagian besar untuk ekspor. Di dalam negeri juga naik dari sisi penggunaan karena kita ada beberapa pembangkit yang masuk ke dalam sistem dan ini akan menaikkan dari sisi konsumsi di dalam negeri. Tapi sebetulnya kenapa ini menjadi rekor gitu ya? Saya sih melihatnya selain tadi yang sisi konflik global. Sekarang nih saya dengar nih Eropa juga menggunakan batu bara karena gasnya kan terganggu suplainya. Cina juga dan India terutama sekarang konsumsi dari sisi batu bara ini menaik cukup besar. Ya, dan ini berasal dari sebagian dipenuhi oleh impor, sebagian datang dari kita. Menurut saya ini kan salah satu kesempatan. Kita punya sumber daya, kita punya cadangan batu bara yang besar dan sekarang dari sisi market, dari sisi harga juga baik gitu ya. Ya kita push produksinya untuk ekspor. Seperti itu. Dan penerimaan negara juga naik dari sisi itu ya.